Kalian masih ingat calon Bupati Bojonegoro yang viral ini? Udah tahu kalian dari partai mana kan? PDIP. Apakah salah saya berdiri di sini? Ya, ini masalahnya. Peraturan mana yang saya langgar? Peraturan mana yang saya langgar? Saya minta waktu 10 menit. Kalaupun misalkan tidak bisa berjalan lancar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara pada malam hari ini akan saya hentikan. Siapa yang melarang saya berdiri di sini? Peraturan mana yang saya langgar? Peraturan mana yang saya langgar? Dan kalian tahu kabarnya? Rungkat. Tahu enggak kalian berapa yang didapatnya suara? Cuman duanya orang ini, calon nomor 1, calon nomor 2, si Teguh Haryano ini dapat berapa persen? Bilang 10%. Wajarlah SDM rendah. Jadi kalian bagi yang nggak tahu ya, jadi kronologinya begini biar tahu kalian ya. Jadi ini orang waktu itu menghadiri debat wakil bupati. Jadi Teguh Haryono berpasangan dengan Farida ya. Lawannya pasangan calon nomor 2 itu namanya Wahono berpasangan dengan Ibu Nurul, kan begitu. Nah, yang debat itu wakil bupati, Farida versus Nurul, kan begitu. Nah, kemungkinan besar karena Farida ini nggak sanggup, dikatakannya lah, ya saya akan panggilkan bupati saya karena kami satu paket. Ya, oleh karena beliau adalah garda terdepan, maka saya memanggil beliau. Mana pernah ada debat kayak gitu? Kalah apa? Berarti nggak salah aku bilang tadi kan SDM rendah. Bayangkan kalian dulu coba, apa coba kayak gitu debat sama-sama wakil, begitu nggak mampu menjawab dipanggil bupatinya. Bu, sekalian aja panggil ketua umum. Aku nggak ngerti calon dari orang ini, nggak tahu, aneh-aneh aja tingkahnya. Rata-rata tukang marah. Edi Ramayadi tukang marah. Nina Bobo tukang marah. Bojonegoro juga tukang marah. Nggak bisa kalian ramah gitu terhadap masyarakat. Kan udah aku bilang ya, ingat, rakyat bukan untuk diserang, tapi untuk disayang. Kan begitu. Ini ngamuk-ngamuk nggak tentu arah coba. Kok kejang-kejang kau kayak orang yang epilepsi. Jadi nomor 2, Ibu Nurul ketawa-ketawa aja. Karena apa? Dilihat tingkah laku daripada pasangan lawannya itu di luar Nurul. Sabar aja Bu, sabar. Dan terbukti kan, pasangan Wahono dan juga Ibu Nurul mendapatkan 89, sekian persen. Itu dia 89,99 sekian persen. Nggak perlu kusebutkan sekian-sekiannya, karena jauh kali bedanya, jauh. 89 ke 10 sekian persen. Itu berarti berapa itu bedanya? Bedanya sekitar 79. Bagus-bagus lah Pak. Aku jujur aja aku bilang sama kalian ya, kalau kayak gininya ujung-ujungnya Bojonegoro pemilihan, lebih bagus Bapak Wahono itu ngelawan kotak kosong. Selesai. Daripada dapat lawan yang SDM rendah. Pemimpin kalau nggak bisa menjaga attitude di depan masyarakatnya, apa mau dibilang lagi? Itu makanya aku bilang, tapi jangan kalian salah-salahkan Opung Parbela. Opung Parbela itu meneriakkan tenggelamkan PDP, tenggelamkan PDP. Padahal bukan apa, calon-calon kalian itu yang menenggelamkan kalian sendiri. Itu dia, songong amat lo. Sombong amat. Enggak ya.
Tapi selalulah kalian katakan, Opung Parbela itu apa sih bencinya sama PDIP? Kenapa begitu terus begitu selalu begitu sama orang-orang calon PDIP? Nggak perlu kalian tanyakan sama aku seperti itu. Tanya sama si Teguh Haryono itu. Makanya aku bilang ya, kalau misalnya kita tidak siap menjadi pemimpin, nggak usah memimpin gitu loh. Jadi kan tahu nggak kalian, jujur aja aku bilang, dari kemarin itu aku udah pantau itu, ada juga dari Kalimantan, biar tahu kalian ya, yang dari Kalimantan ini bapak-bapak tua ini. Kalau aku tengok sih kayaknya incumbent ini. Apa dia bilangnya? Saya nggak perlu tanyakan sama dia, karena dia belum berpengalaman. Jadi apa yang mau saya pertanyakan? Saya nggak mau bertanya. Ujung-ujungnya apa? Kalah. Begitu juga di Riau, ya kan? Karena Abdul Wahid waktu itu calon nomor 1 diledekin sama calon urut nomor 2. Ya kan? Apa dibilangnya? Oleh karena Dinda belum berpengalaman, jadi saya juga nggak mau nanya apa-apa. Apa yang mau ditanya sama orang yang tidak ada pengalaman? Ku bilang sama kalian, ini adalah waktunya anak-anak muda berkarya. Jadi sebagai informasi, Teguh Haryono calon urut nomor 1 ya di Bojonegoro itu hanya diusung oleh 2 partai ya. Pertama partai PDIP, yang kedua partai Perindo. Lawannya Wahono beserta Ibu Nurul di Kok jadi kualat aku sama orang tua itu ya? Sementara calon nomor 2 ya Bapak Wahono beserta juga dengan Ibu Nurul itu didukung oleh 14 partai. Dari situ aja udah kelihatan, Wak. Ternyata Bapak Wahono itu calon urut nomor 2 itu calon bupati, ternyata beliau adalah adik kandung dari Bapak Pratikno. Siapa Bapak Pratikno? Bapak Pratikno yang kemarin waktu Bapak Jokowi memerintah menjadi Menteri Sekretaris Negara. Ya pantaslah beradab, orang dia itu adiknya Bapak Pratikno. Bapak Pratikno itu adalah orang-orang beradab. Jadi kita dapat kesimpulan, orang yang ada di lingkarannya Bapak Joko Widodo itu adalah orang-orang beradab. Makanya orang beradab ngumpulnya sama orang-orang beradab. Orang rungkat ngumpulnya sama orang rungkat. Jadi selamat ya untuk Bapak Wahono dan juga Ibu Nurul ya. Saya tidak kenal dengan kalian, tapi saya sangat bisa dikatakan sangat respect lah dalam kalian menghadapi model calon bupati dan juga lawan kalian yang modelnya kayak gitu itu. Aku jujur aja, kalau sempat aku di situ ya, naik aku ke panggung ku banting podium itu ke mukanya. Untung gak aku di situ. Untung gak aku aja calon bupati lawan si Teguh Haryono itu. Jujur aja gue bilang kalian ya, ini sampai acara debatnya itu ditunda. Dari KPU mengatakan kalau tidak bisa lagi dilanjutkan, kita tunda. Ibu Farida, cemana kau sehat? Makanya jangan kebanyakan sosialisasi, belajar dulu sebelum debat. Pakai bikin alasan bahwa kami adalah satu paket. Peraturan mana yang saya langgar? Peraturan mana yang saya langgar? Kalau sempat aku jadi host, aku bilang begini, peraturan mana yang saya langgar? Peraturan mana yang saya langgar? Itu aja sudah melanggar etika. Nggak ngerti orang ini, ya kan? Itu perjelas dulu itu KTA-nya itu. Sejak tahun berapa itu di situ? Alah. Jadi itulah aku bilang ya. Jadi Opung Parbelak sendiri pun juga berpikir ini ya. Makin kesini, jujur saja lo aku bilang ya. Ini masih yang terdeteksi loh. Yang belum terdeteksi media sosial banyak loh.
Dan dari sini kita akan melihat bagaimana nasib mereka ke depan. Jangan pernah kita katakan musuh kita itu orang lain. Tapi musuhmu Bapak Teguh Haryono adalah dirimu sendiri. Dan musuh dari partai kalian yang membuat partai kalian itu bisa rungkat, ya kalian sendiri. Bukankah memang ada pepatah yang mengatakan bahwasanya musuh terbesar adalah diri sendiri? Maka musuh terbesar dari sebuah partai untuk bisa maju adalah kader sendiri. Mananya? Tapi kalian sudah apa? Sekolah kader. Kayak gitu rupanya yang diajarkan. Oh, pantas. Mending kayak awak ini masuk ke partai contohnya nggak apa ikut-ikutan sekolah kader. Iya kan? Otak berisi. Ketawa terus bawaannya. Banyak pahalanya. Karena bisa membuat orang ketawa. Tapi ngomong-ngomong, ku bilang dulu sama kalian. Ini ku bilang dulu sama kalian. Kalau Opung Parbelak contohnya 2029 mencalonkan diri bupati, jadi bupati. Aku cocoknya di kabupaten mana? Itu yang pertama. Baru yang kedua, kira-kira dari partai apa? Kira-kira Bapak Prabowo mau nggak menerima orang model seperti Opung Parbelak ini nggak ya? Aku nggak nyangka kalau sempat misalnya aku mendaftar, misalnya katakanlah di Kabupaten Tapanuli Tengah, face to face sama Masinton Pasaribu, iya kan? Waduh, nggak ngerti lagi aku bagaimana ya kan? Begitu dilihat KPU, iya Opung Parbelak, iya, nggak salah ini. Yang pertama, nggak perlu cari juru kampanye. Iyalah. Yang kedua, nggak perlu cari nggak perlu cari artis penghibur. Yang ketiga, semua yang nonton kampanyeku itu gratis, free. Karena apa? Karena ada pertunjukan stand up comedy. Apa gak senang itu nonton stand up comedy? Dari pagi contohnya kampanye kan, dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore datang orang-orang yang kampanye itu. Apa dibilangnya? Tambo. Tambo cie. Capek awas stand up comedy biar tahu kalian. Tapi lumayan lah ngurangin budget ya kan. Dapatlah suara contohnya awak 51,003. Aduh, kita doakan ya kan. Nggak ada yang mustahil, Wak. Komeng aja menang. Pede kali kau, Pung. Terus tahu ndak kalian? Ku bilang sama kalian, ini jujur aja ya. Ada temanku dari partai PDIP, ya, dia ada di Jakarta lah. Apa dia katakan sama aku? Pung, aku yakin percaya Pung, kau satu saat akan kembali ke merah. Satu saat kau akan kembali ke PDIP katanya. Aku langsung bertanya dalam hati, apakah mereka mau menerimaku? Aduh, aku udah bilang sama kalian, tidak pernah Opung Parbelak itu membenci partainya. Yang Opung Parbelak kritisi itu ya ini tingkah-tingkah orang seperti ini. Seperti si Teguh Haryono, seperti Arteria Dahlan, seperti Romi Soekarno, seperti Harun Masiku, seperti siapa namanya itu si Hasto, yang selalu ingin membuat kerusuhan suasana. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya kan aku respect. Mbak Puan Maharani aku respect. Bambang Pacul aku respect. EPD Simbolon walaupun udah dipecat aku tetap respect. Aku ini salah satu penggemarnya dia Nabi itu dulu loh sebetulnya. Iya betul. Cuma nggak tahu entah kenapa sekarang agak kurang.
Serius, mereka itu punya pemikiran yang bagus. Mungkin saat ini karena berseberangan kami ya kan, tapi cemana lo mau dibilangnya, politik itu dinamis, politik itu cair ya kan. Kita nggak tahu ya kan bagaimana ke depannya ya kan. Pung, cemana? Maksudnya kau mau balik lagi ke Banteng? Nggak begitu saudara-saudara. Aduh, jujur aja aku bilang, kalau sempat memang ini kawan-kawanku ini ya, bapak-bapak yang terhormat yang ada di PDIP dan juga ibu-ibu, kalau nggak menjaga sikap, maaf sekali lagi maaf, rakyat akan meninggalkan kalian. Tapi lihatlah, aku bilang sama kalian ya, sekarang kan pileg kemarin itu kan juara satu itu PDIP, 2 Golkar, 3 Gerindra. Kita nggak tahu loh ke depannya. 2009 sedang menanti, itu Gerindra sedang menaik ke atas, sedang menancap. Ini merangkak ini ke atas biar tahu kalian, karena apa? Selisihnya udah nggak terlalu jauh berbeda lagi nih. Makanya aku bilang, hati-hati ya, caleg-caleg potensial untuk nanti tahun 2009 itu sudah melirik Partai Gerindra untuk dijadikan perahu. Perhatikan. Itu makanya aku bilang perhatikan itu, ya kan? Jadi jangan kalian katakan orang yang menghancurkan partai kalian, enggak, diri kalian sendiri. Dengan sikap-sikap yang seperti itu ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Selamat untuk Bapak Wahono dan juga Ibu Nurul ya. Tinggal nunggu pelantikan aja ya. Untuk Bapak Teguh Haryono, belajar lagi ya Pak ya. Latihan debat dulu, latihan debat. Ya, latihan dulu, hargai hargai pendapat orang lain. Ibu Farida, kalau bisa untuk nextnya nggak usah lagi mencalonkan diri ya Bu ya. Kalau nggak sanggup debat nggak usah maju Bu. Nanti kau panggil lagi calon bupati ini. Oke. Jadi itu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.